9. Kejujuran. Al tidak merasakan adanya penolakan dari sang istri. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa suatu saat nanti cinta yang dia miliki untuk Tania akan mendapat balasan. Al percaya seiring berjalannya waktu, Tania akan luluh dan menyambut hangat ketulusan dirinya. Kedekatan yang terjadi di antara mereka saat ini tidak menunjukkan adanya kepura-puraan. Tania tetap menikmati menyandarkan tubuh di bahu suaminya. Wanita itu sama sekali tidak menolak perhatian yang Al berikan. Dia bahkan tidak menepiskan tangan sang suami yang kini menggenggam jemarinya. "Gimana perasaan kamu sekarang? Masih sakit nggak?" tanya Al kepada istrinya. "Udah mendingan sih, tapi aku ngantuk. Aku mau istirahat aja." Al sangat suka mendengar rengekan Tania. Sikap manja itu akhirnya ditunjukkan di depannya. Al sangat tahu kalau wanita yang dia cintai tersebut sangat manja. Laki-laki itu mengetahuinya dari orang tua Tania. Namun, gadis berparas cantik yang kini bersamanya selalu berpura-pura tegar. Al merasa kalau sang istri tidak cocok menjadi perempuan kuat. Ingatan tentang perselisihan mereka di kampus kembali terlintas di dalam pikiran Al. Laki-laki itu selalu saja berhasil membuat sang istri menangis karena aksi kejahilannya. Dari kejadian itu, Al sangat yakin kalau Tania gadis manja yang mencoba berpura-pura menjadi kuat. "Kamu tidur ya sayang, aku di sini jagain kamu." Al meraih kepala istrinya lalu merebahkannya ke bantal. "Aku bisa sendiri, kamu tidur aja di sofa." Al tidak menyangka kalau Tania tetap ingat untuk meminta dirinya tidur di sofa. Padahal laki-laki itu berharap dapat tidur seranjang dengan istrinya. "Aku di sini aja jagain kamu." "Nggak mau ah, nanti kamu berbuat macam-macam saat aku tidur." "Berbuat apa sih sayang? Aku nggak macam-macam kok. Cukup satu macam untuk kamu." Al menggoda istrinya. "Aku nggak mau kalau kamu tidur di sini. Sana." Tania mendorong pelan tubuh Al. "Iya deh, aku nyerah. Aku tidur di sofa. Selamat tidur sayang." Al mendaratkan ciuman di dahi Tania dan gadis itu hanya diam. Al yang merasakan sikap sang istri merasa makin yakin akan balasan cinta untuknya. Laki-laki itu menutup tubuh Tania dengan selimut. Kemudian dia beranjak menuju sofa. Al merebahkan diri ke kursi empuk itu sambil mengembangkan senyuman. Al kembali mengingat apa yang dia lakukan bersama Tania saat di bioskop. Saat itu dirinya merasa menjadi laki-laki paling beruntung karena telah berhasil meluluhkan istri pilihan orang tuanya. Al berharap agar Tania segera bersedia memenuhi harapan ayah dan ibunya. "Al, aku nggak bisa tidur nih." Tiba-tiba Al mendengar suara istrinya. Laki-laki itu melihat ke arah tempat tidur. Ternyata Tania sedang duduk. Al segera bangun lalu menghampiri wanita itu. Dia duduk di samping sang istri dan mencoba menenangkannya. Al merasa bahagia karena dirinya kembali berdekatan dengan gadis yang baru dia pikirkan. "Kenapa sayang?" tanya Al. "Nggak tahu nih, aku kok nggak bisa tidur ya." "Jempol kaki kamu masih sakit?" Al kembali bertanya. "Masih, tapi sedikit, ngilu gitu." "Baring di sini aja, aku jagain kamu." Al meminta Tania berbaring di pahanya dan gadis itu tidak menolak sama sekali. Al tersenyum bahagia melihat kepala sang istri kini berada dalam pangkuannya. Namun, kejadian ini membuat laki-laki itu harus menahan keinginan yang telah terpendam sejak dirinya menyadari cinta untuk Tania. Dia berusaha kuat dan tidak menunjukkan sikap aneh di depan wanita itu. "Maafin aku karena mengganggu tidurmu, Al." Tania kembali membuka pembicaraan. "Nggak apa-apa sayang, aku belum ngantuk kok. Terima kasih atas perhatianmu padaku." Kata terima kasih itu akhirnya keluar dari mulut indah Tania. Al sangat heran karena selama ini sang istri sangat jarang, bahkan bisa dikatakan tidak pernah mengucapkan dua kata tersebut kepadanya. Al sangat bahagia menyadari perubahan yang Tania tunjukkan. Pagi kembali menyapa. Al dan Tania terbangun. Mereka segera bersiap-siap untuk melanjutkan kegiatan rutinitas, kembali ke kampus. Setelah selesai berbenah, dua insan itu menuruni anak tangga menuju meja makan. Al dengan setia memapa sang istri. "Kaki kamu kenapa sayang?"
Tanya Ibu Al kepada sang menantu yang jalannya sedikit berbeda dari biasanya. Tania kesandung tempat tidur, Mah. Tania memberikan jawaban. Kok bisa? Pasti Al nggak jagain istrinya nih. Pak Rama membuka suara. Al menuntun sang istri duduk lalu dia menyusul menghempaskan tubuh di samping Tania. Namanya juga musibah, Pak. Mana mungkin Al nggak jagain Tania? Laki-laki itu membalas pernyataan ayahnya. Udah diobatin belum? Tanya Bu Sinta. Udah, Mah, tenang aja. Al meyakinkan ibunya. Tania merasa terharu memiliki keluarga seperti mertuanya. Perhatian yang mereka tunjukkan layaknya orang tua kandung kepada anaknya. Tania kadang merasa bersalah karena sangat sering membohongi kedua mertuanya. Orang tua Al tidak mengetahui sama sekali tentang hubungan kepura-puraan yang diciptakan sang menantu. Tania merasa bingung harus berbuat apa sekarang. Wanita itu tahu kalau sang suami sudah mengungkapkan cinta kepadanya, tetapi dia tidak mengerti dengan hatinya. Santapan yang dihidangkan pagi ini telah memanjakan lambung keluarga Pak Rama. Setelah selesai menikmati sarapan, Al dan Tania berpamitan untuk segera ke kampus. Mereka beranjak lalu memasuki mobil. Kendaraan roda 4 itu pun meluncur. Kalau kaki kamu masih sakit, nanti minta izin aja ke dosen. Aku pasti anterin kamu pulang. Al membuka suara. Udah mendingan kok. Tania meyakinkan suaminya. Ya udah, nanti jalannya hati-hati di kampus. Iya, lagipun ada Romi yang akan selalu jagain aku. Wajah Al langsung mengalami perubahan saat Tania menyebut nama Romi. Aku gak suka kalau kamu menyebut nama itu saat bersamaku. Jangan mulai lagi deh. Kenyataannya dia itu pacarku dan sewajarnya aku mengingat dia. Ya udah, terserah kamu. Tania merasa serba salah dalam bersikap dan berbicara setelah sang suami menyatakan perasaan cinta kepadanya. Al berubah menjadi sosok posesif, berusaha mengatur apa yang harus Tania lakukan. Wanita itu bingung menghadapi sikap Al. Al memarkirkan mobil setelah tiba di kampus. Laki-laki itu kembali bersikap santai dan seolah-olah tidak memedulikan istrinya. Dia meminta Tania segera turun tanpa dibukakan pintu olehnya. Wanita itu mengangkat kedua bahunya melihat sikap yang ditunjukkan sang suami. Pagi sayang, Bella langsung menghampiri Al setelah keluar dari mobil. Tania tidak memedulikan apa yang dia saksikan. Wanita itu berusaha berjalan sendiri dan kakinya kembali terasa sakit hingga dia pun terjatuh. Romi yang baru saja tiba di parkiran langsung menghampiri sang kekasih lalu berusaha menggendongnya. Berhenti, pekik Al tiba-tiba. Dia berjalan ke arah Tania lalu menepiskan tangan Romi. Jangan sentuh istriku, ucap Al dengan tegas. Istri bohongan aja kamu bangga? Aku lebih berhak atas dirinya karena aku pacarnya, laki-laki yang Tania cintai. Romi tidak terima dengan pernyataan Al. Kamu masih pacar, belum pasti jadi suami. Sudah jelas-jelas aku lebih berhak. Aku sudah menikahinya. Al segera mengangkat tubuh Tania lalu menggendongnya ke dalam kelas. Sementara Bella sangat heran melihat sikap dan perhatian Al kepada Tania. Dia tidak pernah menyangka kalau laki-laki yang dulu sangat mencintainya lebih mementingkan wanita lain dibanding dirinya. Romi juga terdiam dan bingung menyaksikan sikap yang Al tunjukkan kepada Tania. Selama ini, dia sangat tahu kalau Al dan Tania merupakan musuh bebuyutan, bukan teman ataupun sahabat. Pernikahan yang terjadi antara kekasihnya dan Al hanya sandiwara semata, bukan sungguhan. Tania pernah berjanji kalau cintanya hanya untuk Romi. Tania bersedia menikah dengan Al hanya untuk memenuhi permintaan orang tuanya. Sekarang Romi ragu dengan janji yang pernah diucapkan sang kekasih. Laki-laki itu tidak tinggal diam. Dia segera melangkah menuju kelas Tania. Dia ingin mendengar kejelasan tentang hubungan mereka. Sayang, kamu gak apa-apa? Tanya Romi setelah tiba di meja Tania. Aku gak apa-apa kok sayang. Al melirik ke arah istrinya. Dia terlihat kesal mendengar sebutan sayang dari Tania untuk Romi. Aku mau nanya serius. Apa hubungan kamu dengan Al? Kenapa dia bersikap seolah-olah sangat peduli padamu? Tanya Romi kepada Tania. Akan tetapi, bukan Tania yang memberikan jawaban. Al yang masih tetap berdiri di dekat meja sang istri dengan tegas menjawab pertanyaan Romi.
Sampai rambutku ditumbuhi uban, aku akan tetap peduli pada istriku. Paham? Al menggerakkan jari telunjuknya ke dada Romi. Jangan mimpi kamu bro, Tania itu pacarku. Romi menepiskan tangan Al. Tapi dia istriku. Al menunjuk ke arah sang istri. Istri settingan aja merasa bangga. Romi mengembangkan senyum sinis di depan Al. Apa kamu harus tahu sekarang? Berhenti Al. Tania tidak sanggup lagi mendengar perdebatan antara suami dan kekasihnya. Mengapa kamu menghentikan Al? Apa yang tidak aku ketahui tentang hubungan kalian? Tanya Romi kepada Tania. Aku mencintai istriku. Al akhirnya mengungkapkan kenyataan kepada Romi tentang perasaannya terhadap Tania. Bagaimana reaksi Romi setelah mendengar kejujuran Al?